Hello guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Razin. Saya Wulan. Hari ini saya dekat Forest City dengan Wulan. Kita jalan-jalan. Sambil jalan-jalan terjumpa kawan Wulan, satu tempat kerja, pekerja dari Indonesia. Kita tengok Wulan interview. Dia tanya suka duka bekerja di Indonesia. Malaysia. Malaysia. Suka duka bekerja di Malaysia. Jom je lah ikut kita interview. Jom. Nama siapa Kak? Maria Siaha, Asal dari? Indonesia, Medan. Bukan orang Malaysia ke? Taklah. Terus di Malaysia ngapain? Di Malaysia saya bekerja. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya aja dulu. Apa pemikiran kakak terhadap Malaysia nih? Pemikiran seperti Ya, apa? sehingga terpilih menjadi negara yang untuk tempat kita bekerja. Kenapa itu menjadi pilihan kakak? Kan masih ada lagi Korea, masih ada Jepun. Oke, sebelumnya saya belum pernah terpikir akan sampai ke tempat ini. Dulu cita-citanya pengen kuliah, masih pengen main, pengen kesana kesini. Tapi karena keadaan ekonomi keluarga, sehingga saya harus berada di tempat ini. Oke. Puji Tuhan, saya dari ribuan orang yang ada di Indonesia yang kepengen bekerja di Malaysia ini, puji Tuhan saya salah satu orang tersebut terpilih, gitu ya. Pilihan. Jadi kalau kita data bukan semua lah. Bukan, maksudnya kayak gini, itu rezeki-rezekian. Begitu banyak orang di Indonesia yang kepengen kerja ke Malaysia ini, mungkin belum rezekinya, pasti ada aja yang sesuatu yang membuat dia gagal. Contoh dalam segi medikal, dalam segi tinggi badan mungkin, dalam segi kekurangan biaya untuk berangkat ke sini. Karena untuk datang ke Malaysia ini juga membutuhkan biaya yang besar juga ya guys. Oke, sekarang aku tanya, dari mana kakak boleh tahu kalau Malaysia ini perlukan pekerja? Dari sekolah kakak, biasa kan ada orang Indonesia yang sekolahnya biasa kita sebut SMK, itu kan langsung kita dicarikan dari sekolah, atau kakak datang dari kawan? Oke, pertama ini adalah tempat kedua saya bekerja. Dulu saya first time saya pernah bekerja di Ipoh Perak, Malaysia. Jadi ini yang kedua kali. Ini yang kedua kali. Dulu saya bekerja di kilang Yamaha, pembuatan elektronik gitu ya. Dulu seperti yang saya bilang tadi, saya tidak pernah kepikiran untuk datang ke tempat ini, tapi ada aja jalan Tuhan membawa saya ke tempat ini. Saya dengar-dengar dari teman-teman, dia pengen ke Malaysia. Tadinya takut karena begitu banyak kita dengar di Indonesia, di Malaysia seperti ini, di Malaysia seperti ini, di Malaysia orang-orangnya nggak bener. Tapi itu perkataan mereka saja. Biasa, netizen memang Ya, macam itu. netizen, haters memang gitu ya guys. Oke, sekarang gara-gara kakak udah 2 kali, jadi macam kakak udah biasa lah ya, jauh dari keluarga. Tapi yang waktu dulu kan, yang first time, perasaan kakak meninggalkan keluarga jauh itu macam mana? Wah, itu sepertinya kalau kita ceritakan di sini kalian tidak akan Tidur. kalian pasti tidur gitu mendengarnya. Kayak pertama, mungkin kalian mau mendengarkan sedikit banyaknya ya guys pengalaman saya. Pertama sekali saya menginjak Malaysia itu 2015 bulan 7 dengan rasa ketakutan. Saya memberanikan diri menginjak Malaysia ini. Sebelumnya saya belum pernah ada gambaran sedikit pun seperti apa Malaysia ini. Oke. Hanya mendengar saja ya guys ya. Dan sesampainya saya di tempat ini ya, seperti mungkin kalian juga akan merasakan hal yang sama seperti saya. Nangis itu pasti, jauh dari keluarga, meninggalkan orang tua, khususnya ayah saya yang sedang sakit seperti itu. Tapi demi memperjuangkan keluarga, saya harus lawan rasa egois saya harus memberanikan diri untuk datang ke tempat ini gitu ya. Pertama kali datang ke tempat ini ya bingung, takut ada, terus nggak nyaman gitu ya, bahasa Indonesia nggak nyaman. Nggak Tapi nyaman kalau bahasa apa?
yang nggak nyaman dengan keadaannya, masih beradaptasi dengan lingkungannya, dengan makanannya, yang biasanya kita bangun kalau di Indonesia boleh jam 7, boleh jam 7.30, tapi di tempat ini kita harus memaksakan diri kita untuk bangun pukul 5 pagi. Oke, Guys, ada kalanya tak kakak teringat dengan keluarga yang tiba-tiba terdiam, lepas tuh teringat, apalagi masa-masa kakak kan Kristen kan, apalagi teringat dengan hari raya Natal, tengok daripada kawan-kawan dekat kita yang dekat Malaysia lah, dia boleh kumpul dengan keluarga. Ada tak tersirat tiba-tiba, rindu lah? tentu saja ada ya. Itu kadangkala mungkin di depan orang kita terlihat tersenyum, namun hati kita siapa yang tahu. Apalagi saya datang ke sini bulan 12 tahun 2017, dan bulan 8 tanggal 7-nya itu ayah saya baru meninggal. Dan saya sampai di sini bulan 12 pas Christmas gitu ya. Dan 25 Desember 2017 pertama sekali saya, maksudnya bukan pertama kali datang, tapi saya mengingat keluarga saya, ibu saya yang ada di Indonesia pertama kali merayakan hari Natal itu tanpa ayah saya. Jadi memang berasa kali sedihnya. Ya, berasa kali sedihnya. Dan ini udah bukan tahun ketiga aja gitu ya guys, ini udah tahun kelima saya Christmas itu tanpa keluarga. Oke, jadi sekarang anak keberapa? Saya anak ketiga. Oh, jadi bukan termasuk tulang punggung lah ya. Kalau tulang punggung sih mungkin nggak terlalu. Oke, tapi masih boleh lah bantu orang tua. Dari segi positifnya ada tak rasa, bangga lah dapat Ya. duit sendiri, beli sendiri. Bangganya itu aku mau cerita pengalaman aku sedikit. Pernah suatu ketika memang ini kepepet banget gitu ya, maksudnya apa kalau bahasa Malaysianya itu Macam urgent lah. urgent, memang dah tak speakingnya. jalan buntu lah. Ya udah tak ada cara lain lah kayak gitu kan. Keluarga itu memang betul-betul butuh duit gitu. Contohnya kayak adik saya gitu ya, baru pertama kali masuk kuliah dan memang harus benar-benar butuh duit gitu ya. Tapi dengan adanya saya, bukan maksud saya kalau nggak ada aku mereka nggak bisa seperti ini, bukan. Tapi maksudnya itu menjadi suatu kebanggaan buat saya pribadi di saat keluarga saya membutuhkan duit, membutuhkan biaya untuk adik saya sekolah. Dan puji Tuhan saya boleh membantunya seperti itu ya. Nggak banyak, cuman saya tidak membiarkan keluarga saya sampai seperti ini. Maksudnya meminta-minta gitu, meminjam sana sini. Oke, jadi kakaknya termasuk anak yang berbakti juga ya. Oke, semoga sukses kakak di sini. Ya, amin. Apa yang kakak impikan terwujud. Amin. Dapat jodohnya juga cepat. Oke, dah. See you next time guys. Bye, God bless you all. Thank you Kak Maria. Oke,